menyanyi itu bagus, konseling itu bagus, perkunjungan bagus, tapi ujung tombak satu gereja dari mimbar itu harus beritakan Injil. Shalom. Baik saudara-saudara, kita langsung saja membuka Alkitab kita di dalam Kisah Para Rasul pasal 1, maksud saya pasal 8 ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1 sampai ayat 4. Mari kita perhatikan ayat ini, kita akan baca berbalas-balasan. Nanti ayat 4 kita baca sama-sama. Saya mulai ayat 1. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Ayat 2, jemaat 23. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Ayat 4, 23. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, khotbah hari ini adalah kelanjutan dari khotbah kemarin. Di mana itu tempatnya? Ya, itu perjalanan yang sangat memuliakan Allah ya. Saya menikmati sekali. Saya baru pernah ke situ, saudara-saudara, dan sangat baik, luar biasa. Semangat semua jemaat yang meluangkan waktu untuk hadir tadi malam. Dan pembacaannya masih sama, yaitu Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 1 sampai 4. Hanya saja khotbahnya belum tuntas. Saya harap Bapak Ibu yang tidak hadir tadi malam sempat mengikuti di Facebook gereja, di mana saudara bisa mendapatkan keterangan seputaran pembahasan tadi malam. Temanya yaitu gereja yang memberitakan Injil. Dan bicara tentang gereja yang memberitakan Injil atau gereja yang melayani, ada banyak hal saya singgung tadi malam. Intinya bahwa memang urusan memberitakan Injil atau melayani Tuhan itu adalah keharusan bagi orang percaya. Tidak boleh ada orang yang mengaku percaya Yesus atau beragama Kristen tapi tidak mengambil bagian apapun di dalam urusan kepentingan kerajaan Allah. Tidak ada Kristen yang dididik hidup egois, hanya mencari urusan diri terus. Kita harus melayani Tuhan. Dan bukti bahwa melayani atau memberitakan Injil adalah sebuah keharusan. Data firman Allahnya terlalu banyak. Ada satu kota namanya kota Meros. Kota itu dikutuk oleh Tuhan. Seluruh kota itu, semua penduduk yang ada di kota itu. Dan Bapak Ibu tahu kenapa kota itu dikutuk oleh Tuhan? Semua penduduknya dikutuk oleh Tuhan karena mereka tidak bantu Tuhan. Tidak bantu Tuhan artinya tidak melayani Tuhan. Ini ada di Hakim-Hakim pasal 5 ayat 23. Hakim-Hakim pasal 5 ayat 23. Perhatikan firman Allah ini. Biasa tim di FOG ini cepat kalau bermain ayat. Karena kalau saya khotbah pasti banyak ayat referensi. Karena ini adalah pemberitaan firman. Khotbah itu beritakan firman, bukan cerita-cerita tanpa firman. Dikatakan kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan. Kutukilah habis-habisan penduduknya. Apa penyebabnya? Penduduk seluruh kota ini dikutuk karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan.
Jadi memang melayani itu harus, ya. Sesibuk-sibuknya Bapak Ibu jemaat Tuhan, orang Indonesia yang ada di Amerika, karena kebanyakan kita kerja semua, tapi tidak bisa menjadi orang beragama Kristen. Tapi saya ini hanya di tengah-tengah. Saya tidak jahat, tapi saya juga tidak mau melayani. Saya hanya ada di posisi netral. Tidak bisa begitu Bapak Ibu. Alkitab suruh memutuskan bersama dengan Tuhan atau melawan Tuhan. Mari kita perhatikan Matius pasal 12 ayat 30. Saya tunjukkan beberapa ayat berkaitan dengan betapa pentingnya atau harus orang Kristen melayani Tuhan. Matius pasal 12 ayat 30, bukan 20. 30 ya. Perhatikan ayat ini dikatakan dalam Matius 12 ayat 30. Ayat 30. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Makanya Bapak Ibu masih ingat ya, ada perumpamaan talenta. Ada yang dapat 5 talenta, ada yang dapat 4 talenta, 2 talenta, ada yang dapat 1 talenta. Yang 5 kerja, Tuhan pulang sudah jadi 10. Yang 2 kerja, Tuhan pulang sudah jadi 4. Yang 1 kubur. Sudah kubur alias tidak bikin apa-apa. Tapi kalau Anda baca di Matius 25, protesnya banyak banget. Orang kalau melayani lalu dia protes itu masih masuk di akal gitu. Ini tidak bikin apa-apa, tapi ngototnya, protesnya, kritiknya banyak banget. Kalau orang melayani lalu dia bukan protes, kritik, dia ngomong demi membangun sebuah pelayanan, bagus. Tapi kasus di Matius pasal 25, hamba yang jahat dan malas itu tidak ngapa-ngapain, tapi protes sana, protes sini, protes sana, protes sini. Tapi talentanya dia kubur dikasih Tuhan. Maka Anda tahu orang jenis ini apa penilaian Tuhan? Di dalam Matius pasal 25 ayatnya yang ke-26. Saudara lihat, firman Allah dengan tegas dikatakan, maka jawab tuannya itu kepada dia yang tidak kerja, tidak pelayanan, tidak ada hati, tidak ada beban demi kepentingan pekerjaan Tuhan, tapi protesnya banyak. Tuhan bilang, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Kepada hamba yang model begini, dalam ayat ini mengatakan dia jahat, dia malas. Kalau sudah jahat dan malas, ujung-ujung tidak berguna. Makanya di ayatnya yang ke-30 dari Matius 25, lompat ke ayat 30, dia katakan, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Jadi Bapak Ibu, dari ayat-ayat ini sudah jelas bahwa urusan melayani Tuhan, memberitakan Injil, itu bukan hanya urusan pendeta. Semua orang Kristen harus melayani. Semua orang Kristen harus memberitakan Injil. Dan tadi malam ada 3 hal yang saya sampaikan berkaitan dengan jemaat yang memberitakan Injil menurut pengalaman atau teladan gereja mula-mula. Yang pertama, mereka memberitakan Injil dengan pertobatan yang jelas. Mereka bertobat gara-gara apa? Pemberitaan firman. Bukan karena bahasa roh, bukan karena lidah-lidah api, bukan karena tiupan angin keras. Nonton kembali khotbah tadi malam, penjelasannya sangat terang benderang. Yang bikin mereka bertobat adalah khotbah Simon Petrus. Yang kedua, mereka itu menginjil, tapi sebelum menginjil mereka belajar sungguh-sungguh dulu. Makanya dikatakan di dalam Kisah pasal 4 ayatnya yang ke-42, maksud saya Kisah pasal 2 ayat 42, ada beberapa hal di sana yang mereka bertekun. Paling pertama adalah pengajaran rasul-rasul. Itu harus jadi ujung tombak gereja. Menyanyi itu bagus, konseling itu bagus,
perkunjungan bagus, tapi ujung tombak satu gereja dari mimbar itu harus beritakan Injil. Saya memberi masukan kepada beberapa gereja yang khotbahnya 15 menit. Itu baca ayat tidak tahu jelaskan ayat atau tidak. Warta jemaatnya bisa 30 menit. Jemaat tidak bertumbuh dari warta jemaat. Iman bertumbuh dari mendengar firman dan firman Kristus. Ada lagi gereja yang pemberitaan Injilnya kurang. Kalau kita di kampung-kampung, gereja mau ambil alih tugasnya dinas pemuda dan olahraga. Jadi gereja bikin event olahraga banyak banget. Sampai jemaat, pakai istilah kami di kampung kan, ada rayon 1, rayon 2. Itu pertandingan sepak bola, rayon 1 lawan rayon 2. Itu berantem sampai mandi darah. Gereja kurangin porsi memberitakan Injil, olahraga yang ditingkatkan. Lu kita di gereja. Kalau di Indonesia ada namanya STH, saya punya gelar tuh, STH, Sarjana Teologia. Itu sarjana ketuhanan, sarjana yang bicara tentang Tuhan. Kalau sarjana pertanian, urus pertanian. Sarjana peternakan, urus peternakan. Sarjana sosiologi, dia pakar sosiologi. Sarjana olahraga, dia pakar olahraga. Kenapa pendeta harus ambil tugas semua orang? Tugas kita yang paling inti, beritakan Injil. Amin. Makanya jemaat mula-mula mereka bertumbuh di atas tengah jalan yang luar biasa. Karena mereka harus beritakan Injil, maka mereka harus belajar Injil. Bapak Ibu, orang Kristen di Amerika tak terhindarkan. Kalau orang tahu Anda Kristen, saudara mungkin akan ketemu suatu saat di mana orang minta pertanggungjawaban iman yang Anda pegang, kepercayaan yang ada pada saudara. Saudara harus belajar. Tidak bisa tunggu saya telepon pendeta saya. Tidak bisa, Anda harus jawab. Tadi malam saya munculkan ayat ini ya, 1 Petrus 3 ayat 15. Dia bilang begini, 1 Petrus 3 ayat 15. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi apa? Pertanggungan jawab kepada siapa? Tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Bapak Ibu lihat ayat ini. Ini ayat bukan untuk pendeta, untuk jemaat. Kalau ada yang tanya, kenapa percaya Yesus? Yesus itu siapa? Kenapa kalian itu percaya Tritunggal? Tritunggal itu bagaimana? Kenapa di gereja kalian ada doa puasa? Kenapa doa ini, doa itu? Saudara harus jawab. Nah, kalau pengajarannya tidak kuat atau tidak mau belajar, pendeta sudah mengajar tapi kita tidak mau diajar, repot. Tapi saya berdoa dan saya berharap jemaat di tempat ini adalah jemaat yang mau belajar. Amin. Karena tanggung jawab menenangkan jiwa bukan hanya gembala atau rohaniwan. Sebab nas yang sedang kita bahas, mereka yang menyebar itu ternyata jemaat semua. Rasul-rasul diam di Yerusalem karena Tuhan pasti punya perintah khusus buat mereka. Tapi yang menyebar sambil memberitakan Injil adalah jemaat biasa. Latar belakang kerjanya ada yang tentara, ada yang ibu rumah tangga biasa, ada petani, ada pedagang, ada orang-orang menengah ke bawah. Mereka lah yang berdiaspora sambil menginjil. Saya sering dalam khotbah-khotbah di gereja Tuhan yang saya pimpin, saya minta terima kasih kepada jemaat Tuhan yang saya pimpin. Kenapa? Karena gereja Tuhan yang kami gembalakan berkembang karena semua jemaat itu beritakan Injil, saudara-saudara. Saya lihat pertama hanya ada satu ibu dari keluarga A. Tiba-tiba itu omanya sudah ada, pembantunya sudah ada, omnya sudah ada, tantenya sudah ada, ponakan-ponakannya penuh di gereja. Saya tidak pernah khotbah kepada mereka. Tapi memang mereka yang bergerak. Penginjilan paling mudah itu saudara, dua hal. Yang pertama ajak orang, dan yang kedua kesaksian hidup kita. Amen. Itu paling cepat. Mungkin kita kurang perbendaharaan ayat, kita kurang hafal ayat, kita tidak ngerti menjelaskan secara teologi begini
begini. Tetapi minimal kerinduan mengajak orang atau kesaksian hidup kita, kesembuhan kita jangan disimpan. Ya, berkat-berkat yang kita alami, jalan-jalan terbuka yang kita alami di hidup kita, itu jangan disembunyikan. Itu penginjilan paling simpel, tapi saya lihat paling efektif. Amin. Jadi mereka, saya tanya, datang gereja dari siapa? Begini, dari bapak ini. Setelah digandeng, oh bapak ini dulu jahat, suka marah-marah, tapi mulai rajin gereja di Pamel atau mulai tenang, bikin apa-apa, mulai. Jadi saya tertarik untuk ikut gereja di sini. Anda lihat ini, siapa yang menangkan jiwa? Jemaat. Saya rasa ini perlu ada di gereja dimanapun kalau masuk ke sini. Amin. Karena saya yakin orang Indonesia di California aja banyak banget. Dan yang belum ke gereja juga sangat banyak, saudara-saudara. Maka kalau ketemu, tolong bersaksi dulu. Ada orang yang ketemu, bukan bersaksi, dia pamer gaji, sudah berapa sekarang, mobil sudah berapa, rumah harga berapa. Hati-hati yang begitu-begitu, kadang-kadang bukan menarik jiwa, tapi menolak jiwa. Amin. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, yang berikut yang saya sampaikan tadi malam adalah bahwa dalam memberitakan Injil, jemaat ini sangat kuat dalam berdoa. Tuhan Yesus bilang tuaian banyak, tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Sang yang punya tuaian itu supaya dia mengirimkan pekerja-pekerja. Kata mintalah artinya doa. Yesus bilang sebelum kamu jadi saksi, tunggu di Yerusalem sampai Roh Kudus turun di atas kamu. Maka mereka menanti selama 10 hari. Mereka kuat di dalam doa. Sebelum tindakan menginjil ke sana kemari, kehidupan doa kita harus bagus. Baik pendeta, baik jemaat, kita harus kuat dalam doa. Bukan hanya doa bersama, tapi doa-doa pribadi kita harus kuat. Organisasi kami memudayakan berdoa pendeta 1 hari 1 jam. Itu di luar baca Alkitab. Digabung dengan baca Alkitab. Baca Alkitab minimal 1 hari itu 2 lembar. Habis. Pendeta wajib. Jemaat diwajibkan berdoa 1 hari 30 menit. Tapi ternyata ada jemaat yang berdoa lebih banyak dari pendeta. Mereka bisa berdoa sampai 2 jam. Mereka pakai prinsip perpuluhan waktu. Bukan cuma perpuluhan uang. 1 hari 24 jam. Berarti 2 jam sekian menit itu. Pokoknya perpuluhan dan 24 jam itu mereka beri untuk Tuhan dalam doa dan baca Alkitab. Mereka berlutut. Dan orang yang biasa berlutut di hadapan Tuhan, dia akan berdiri kuat menghadapi tantangan apapun yang ada di depan. Amin, saudara. Kita lemah dalam doa. Masalah di Amerika ini bukan sedikit. Baik yang bersifat menyakitkan maupun yang menggoda, itu banyak sekali. Untuk menjatuhkan iman kita, setan kadang-kadang pakai tekanan yang berat, tapi juga pakai godaan-godaan yang indah. Yesus bilang roh penurut, daging lemah. Karena itu tolong berjaga-jaga dalam doa. Amin, Bapak Ibu terkasih. Nah, sekarang hari ini bagian yang tersisa, saya hanya tersisakan 1 saja. Kalau saya tambah 3 lagi, maka hancurkan kuasa kegelapan. Bagian yang tersisa ini adalah jemaat ini memberitakan Injil dalam kesetiaan. Bagaimana tidak setia, saudara-saudara? Mereka ini memberitakan Injil bukan dalam keadaan nyaman-nyaman. Mereka lagi dianiaya. Ayat-ayat yang kita baca tadi dikatakan, sementara mereka dianiaya, rasul-rasul tetap di Yerusalem, tapi mereka yang dianiaya ini menyebar ke sana kemari. Pemimpin penganiayanya siapa? Paulus sebelum bertobat. Di dalam ayat-ayat yang kita baca, keterangan tentang penganiayaan kurang jelas. Tapi nanti Paulus bertobat, Paulus bersaksi bagaimana penganiayaan yang Paulus lakukan kepada mereka sangat mengerikan. Bukan aniaya saja, Paulus bunuh mereka. Perempuan, laki-laki, kecil, besar, tua, muda, Paulus hantam semua. Tapi dalam keadaan begitu, mereka tetap setia menginjil. Saudara, mari kita lihat di dalam Kisah pasal 22. Kisah para Rasul 22 ayat 4 dan 5. Ini setelah Paulus bertobat, Paulus cerita kembali apa yang Paulus lakukan kepada gereja pada waktu itu. Ayat 4
Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Saudara lihat, berarti memang Paulus bunuh. Kalau di ayat yang kita baca keterangannya singkat, tapi itulah Alkitab itu menafsirkan Alkitab. Cara menafsir, saudara lihat kalau hamba Tuhan cara tafsir Alkitab itu harus ayat ini ditafsir oleh ayat ini. Jadi Alkitab itu menafsirkan dirinya sendiri. Ya, jangan copot ayat tapi tafsir menurut Mel Alto, tidak bisa begitu. Harus Matius ditafsir oleh Yakobus, Kejadian ditafsir oleh Titus. Nah itu namanya Alkitab, tafsir Alkitab. Itu ilmu tafsir terbaik di seluruh dunia. Saya sebelum datang sini, saya KKR seminar di Surabaya. Jadi saya dari Kupang, Surabaya, KKR seminar, baru saya ke Jakarta, baru saya ke Jepang, baru ke sini, ke Amerika. Saya tidak sadar bahwa di undangan itu kan ada bilang mahasiswa wajib ikut. Saya nggak tahu, saya pikir nih yang baru tamat SMA mau ambil S1. Yang duduk ikut tuh calon doktor semua. Saya tidak tahu. Sudah selesai kegiatan, selesai tanya jawab, baru saya tahu itu doktor teologi Surabaya. Calon-calon doktor semua tuh. Jadi master mau S3. Mereka tanya, saya jawab saja. Selesai baru salah satu pengurus sekolah yang bilang, Pak, cara tafsir Alkitabnya Bapak tuh itu doktor banget. Maksudnya, memang tafsir Alkitab, Alkitab tafsir Alkitab. Tidak mungkin bagian yang satu bertentangan dengan bagian yang lain. Di bagian tulisan Dr. Lukas ini, progresivitasnya jelas. Di Kisah pasal 8 ayat 1 sampai 4 kita tidak jelas di sana penganiayaannya seperti apa. Tapi kemudian Dr. Lukas mencatat lagi kesaksian Paulus. Paulus berkata, dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, laki-laki atau perempuan, kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Ayat 5. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis, tua-tua dapat memberi kesaksian. Dan dari mereka, aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik. Dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Berarti Anda lihat betapa sengsaranya jemaat-jemaat tersebut. Tapi itu yang namanya kesetiaan. Orang kalau zona nyaman, belum ada masalah, dia tidak setia. Saya yakin kalau ada penganiayaan begini pasti lari duluan. Orang belum ada masalah aja nggak setia dia. Apalagi tantangan model begini. Tapi apakah jemaat ini kendor hanya gara-gara penganiayaan itu? Tidak, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan kesetiaan ini, kesetiaan jemaat, ada beberapa hal yang mau saya seberangkan kepada Bapak Ibu jemaat. Yang pertama, seputaran arti kata kesetiaan. Karena kata kuncinya kesetiaan, maka ini harus dibahas. Kesetiaan itu dia pakai kata Yunani pistis. Pistis itu berkaitan dengan percaya dan dapat dipercaya. Jadi Kristen itu pakai lengkap. Orang setia adalah orang yang percaya kepada Tuhan, tapi orang itu juga dipercaya oleh Tuhan. Kalau mengaku percaya Tuhan, semua bisa. Bahkan setan pun bisa mengaku saya percaya Tuhan, tapi Tuhan tidak pernah percaya setan. Makanya dalam Yakobus 2 ayat 19, Yakobus bilang, kamu percaya bahwa ada satu Tuhan itu baik, tapi setan-setan juga percaya dan mereka gemetar. Yakobus 2 ayat 19. Firman Allah berkata, sama-sama baca, 1, 2, 3. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi kalau ada orang Kristen yang bilang, saya percaya Tuhan, tapi Tuhan tidak percaya kita, satu arisan sama setan, ya. Ini satu angkatan, kawan reunian semua. Ngaku percaya Tuhan, Tuhan tidak percaya dia. Kita jangan punya level percaya kayak begini. Amin. Nah, saudara, berkaitan dengan percaya, katanya bunyinya hampir mirip dengan kesetiaan. Kalau kesetiaan itu dia pakai kata pistis, percaya dia pakai kata pisteuo.
Pisteuo. Pisteuo itu saudara ternyata mengandung 3 hal penting, dan ini satu paket yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya. Dalam kata percaya itu, yang pertama, dia mengandung makna keyakinan yang kokoh. Itu percaya. Zaman penganiayaan seperti yang tadi saya sudah bilang, mereka dianiaya begitu rupa, tapi keyakinan kepada ketuhanan Yesus Kristus tidak goyah. Mereka harus lari tinggalkan keluarga, istri, anak, rumah, harta. Tapi kepercayaan mereka, keyakinan kepada Yesus itu tidak bisa digoyahkan. Bapak Ibu kalau baca sejarah gereja di zaman Nero misalnya, atau beberapa kaisar Bengis, selain Nero ada Domitian dan kaisar-kaisar Bengis lainnya, orang Kristen itu sengsara luar biasa. Di zaman Nero saja diperkirakan ada 1.500 orang Kristen dibakar hidup-hidup. Nero itu katanya suka pesta, dan kalau dia mau pesta, dia mau ada api-api, ada pesta taman begitu. Nah orang Kristen diikat, disiram dengan ter, lalu dibakar hidup-hidup. Kristen yang mana? Kristen yang punya keyakinan kokoh, disuruh menyangkal, tidak mau menyangkal, siram dengan ter, lalu dibakar hidup-hidup. Kurang lebih 1.500. Itu belum terhitung yang diadu dengan bantai, yang diadu dengan singa, dan lain sebagainya. Di zaman Idi Amin di Uganda, kalau Bapak Ibu belajar sejarah gereja di Uganda, itu orang Kristen dipaksa menyangkal Yesus. Mereka dibawa ke lembah. Ini lembah yang sangat dalam, di bawah itu batu cadas. Jadi kalau orang didorong jatuh, kena batu itu ceberai. Tentara-tentara Idi Amin ditugaskan untuk memaksa orang-orang itu. Pilih Yesus atau Idi Amin. Yesus atau Idi Amin. Yesus dorong. Yesus atau Idi Amin. Yesus dorong. Kalau Idi Amin lolos. Hampir kebanyakan semua mengatakan Yesus. Pilih Yesus atau Idi Amin. Yesus dorong. Yesus dorong. Tapi beberapa hari kemudian, beberapa waktu kemudian maksudnya, terjadi pertobatan gila-gilaan. Yang bertobat sama tentara-tentara itu. Kenapa mereka bertobat? Mereka kaget karena pada waktu mereka dorong orang-orang Kristen itu dari lembah itu ada pujian penyembahan. Sebelum tubuh mereka ini jatuh dan cederai kena batu cadas itu, ada puji-pujian, ada penyembahan. Sangat mudah kita menyembah Tuhan kalau lighting bagus, muka tidak biru. Ya. LED, wow, sound system enak, oh semua mau menyembah, haleluya. Tapi waktu tubuh harus sampai di batu dan pecah, hancur semua. Masihkah engkau berkata, hamba memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. Makanya jangan menyembah Tuhan pas keadaan baik-baik saja, kurang setia. Keyakinan kokoh itu seperti itu. Makanya tentara-tentara Idi Amin yang dorong orang-orang itu bertobat karena mereka berkata, kami melihat keyakinan mereka kepada Yesus itu begitu luar biasa. Kami cari tahu Yesus itu siapa. Ternyata memang Yesus itu adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang bisa masuk surga kalau tidak melalui Yesus. Makanya nyawa sekalipun mereka tetap berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Itu yang namanya iman. Iman itu keyakinan tidak bisa digoyang. Makanya kadang-kadang orang bilang sama saya, Pak Mel, kasihan ya di daerah Pak Mel itu hanya gara-gara Indomie orang pindah agama. Orang sedih, saya justru emosi. Iman model apa? Padahal daerah saya itu Kristen semua. Masa hanya gara-gara Indomie kau tinggalkan Yesus? Selama ini belajar apa? Di gereja khotbah apa? Tahu berdoa atau tidak? Hidup takut Tuhan atau tidak? Asalnya gara-gara Indomie tinggalkan Yesus. Ini jemaat lari tinggalkan rumah. Mungkin tidak sempat bungkus-bungkus makanan kayak kita biasa pulang ibadah bungkus-bungkus. Tidak sempat mau bungkus apa? Paulus sudah sama parang mau bungkus. Tunggu Paulus selesai bungkus berbacok, nggak bisa.
Masih bungkus anak-anak bahagia kan? Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, jadi seberapa besar iman kita? Anda orang setia, iman Anda yang akan berbicara. Saya tidak tahu tantangan hidup apa yang Bapak Ibu hadapi, tapi tolong seberangkan ini dalam rumah tangga masing-masing, pribadi masing-masing. Jangan pernah tinggalkan Tuhan hanya masalah-masalah sepele, tersinggung, belum parah di leher, di Ambon. Saya pernah dengar cerita dari seorang hamba Tuhan, almarhum Pendeta Elsnoia. Waktu kerusuhan Ambon itu, seorang anak bernama Roy atau Rio, pokoknya antara ini dua, karena ini kan kebolak-balik bersama kan, Roy Rio. Kalau Rao kan gampang bedanya ya, tapi kalau Roy sama Rio itu sulit saya bedakan ya. Itu saya dengar kesaksian di awal pertobatan saya, dan saya bertobat 99, dan itu di masa-masa kerusuhan masih hangat-hangat di Ambon. Selesai kerusuhan Kupang Ambon itu berdekatan ya. Dan ketika saya bertobat, pembicara itu bicara, dia bilang ada satu anak umur 9 tahun pulang sekolah, anak sekolah dasar, dia ditemui oleh gerombolan yang benci Yesus. Lalu gerombolan ini paksa dia menyangkal Yesus. Mereka paksa dia menyangkal Yesus, suruh dia bilang Yesus bukan Tuhan, tinggalkan Yesus. Kalau tidak kita bunuh kau. Sementara dipaksa menyangkal Yesus, anak 9 tahun ini berteriak, "Beta Laskar Kristus!" Tangan satu dipotong. Sementara tangannya putus, saudara-saudara, dia masih berteriak, "Beta Laskar Kristus!" Dipotong lagi, tangan dua-dua putus, teriakan yang sama, "Beta Laskar Kristus!" Perutnya dibelah, mati di tempat. Itu iman. Itu iman. Stefanus dilempar dengan batu sampai mati, tetap berkata, "Ya Bapa, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka, ampunilah mereka." Itu iman. Saudara, kita harus punya iman seperti itu. Itu harus setia. Dalam kondisi aniaya, mereka tetap memberitakan Injil. Terima kasih buat Bapak Ibu yang di Amerika yang sibuk luar biasa, tapi Anda masih dengar firman yang berkata, "Pikirkan perkara-perkara di atas." Saudara, berapa lama di sini mau kuasai di Amerika? Kita lagi tunggu nomor antrian nih, antrian mati. Amin. Pastikan menghadap ke surga dengan keyakinan yang kokoh. Jangan goncang-ganjing, malaikat tendang neraka. Mereka tenang tidak pakai sepatu mengkilat kayak begini, tapi lebih ngeri. Untuk yang lain kita selalu ada waktu. Orang bisa loh nonton TikTok, ya bisa 3-4 jam baca Alkitab, tidak pernah. Tidak pernah. Jangan tunggu orang lihat, biarkan waktu Tuhan sedang lihat saudara dan saya. Karena Alkitab berkata mata Tuhan ada di mana-mana dan mengawasi semua orang. Masih ingat lagu sekolah minggu dulu? Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Kita lihat apa? Yang kedua, kalau bicara percaya, ini karena kita sedang bicara arti kesetiaan, itu percaya dan dapat dipercaya, bisnis. Percaya itu makna yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah keyakinan yang kokoh. Yang kedua ialah kebergantungan penuh kepada Tuhan. Nah, itu orang percaya. Amsal 17 ayat 5 bilang, "Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Allah." Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Oh, saya ini bukan andalkan Tuhan. Makanya ada orang yang, "Saya tidak khawatir dengan hidup saya." Tapi tolong dicek dulu, dia tidak khawatir gara-gara apa? Gara-gara dia mengandalkan Allah, atau karena memang tabungannya masih banyak? Oh, ada loh, orang tidak khawatir bukan karena Tuhan. Dia cek rekening, wah masih $10.000, masih kuat ini. Hati-hati kalau ada orang kayak begitu di sini. Anda tidak
Anda tidak khawatir, bukan karena Anda andalkan Allah, Anda andalkan uang Anda. Anda yakin itu uang masih bisa tolong Anda? Tidak bisa. Itu orang kaya, dia bilang ada padamu kekayaan yang tertimbun bertahun-tahun. Itu di dalam Lukas 12 ayat 19. Ini orang kaya, kerja lurus, kerja rajin, hanya saking kayanya tidak kaya dalam Tuhan. Dia bilang begini, sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Makan, minum, bersenang-senang. Ada padamu jiwa yang uang yang tertimbun bertahun-tahun. Dia pikir ini uang bisa buat dia hidup lebih lama. Makanya dia pakai kata kalimat tertimbun harta bertahun-tahun. Langsung Tuhan sambar dia di ayat 20. Mari baca ayat 20. 1, 2, 3. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? Sombong banget karena ada uang. Oh, hidupmu masih lama, ini malam mati kau. Sorry ya, khotbah saya memang kayak begitu. Maksudnya kata-katanya begitu supaya otakku terang. Amin. 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 Ini kan orang-orang garis keras juga yang kesini. Surabaya, Manado, sudahlah mengerti lah. Jawa Timur itu orang-orang keras semua kan. Mati kau malam ini. Maka bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Boleh kaya tapi di hadapan Allah. Bagaimana kaya di hadapan Allah? Lihat aja Ayub, Abraham. Itu kaya di hadapan Allah. Kaya tapi tetap menomorsatukan Allah. Harta nomor 2. Amin. Makanya ketika Tuhan ambil harta mereka semua, Ayub bilang apa? Terpujilah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Yesus berkata apa? Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Wow. Jadi, makanya saya kalau ada urusan belakangan, bagi saya harta saya paling berharga keluarga saya. Masih ingat lagu Keluarga Cemara? Harta yang paling berharga adalah keluarga. Amin. Kenapa keluarga itu harta paling berharga? Isinya orang semua. Harga orang, harga manusia itu tidak bisa dibayar pakai rupiah, dolar, pound sterling, emas, permata, tidak bisa. Bayar manusia harus bayar pakai Yesus. Maka dari itu keluarga itu paling berharga. Istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita. Tapi bayangkan, Tuhan ambil harta itu dari Ayub. 10 orang anaknya mati dalam 1 hari. 7 laki-laki, 3 perempuan. Ayub masih bilang, terpujilah Allah. Allah yang memberi, Allah yang mengambil. Tuhan minta anaknya Abraham. Abraham tidak komplain. Bawa ke Moria, hormat. Bawa. Itu bayangkan dia bawa, tidak kasih tahu Sarah. Kalau dia pulang, Sarah tanya bagaimana. Andai kata jadi mengorbankan Ishak. Sarah tanya, Ham, Abraham. Itu panggilan manja keluarga itu ya. Ham. Saya nggak lihat Ishak ya beberapa hari begini. Bapak mau cerita. Suatu malam Bapak tidur, Tuhan bilang bahwa Ishak cincang di Moria. Langsung Sarah ambil parang cincang Abraham. Oh, Tuhan suruh cincang Ishak. Saya cincang kau sekarang. Saya yang melahirkan, saya yang ngidam itu dagu-dagu. Ngidam enggak mudah. Mana main korban-korbankan saja. Kalau begitu kamu saja yang hamil supaya rasa bagaimana ngidam dan bukaan 1 sampai bukaan 10. Kau pikir gampang melahirkan? Iya kan? Untung tidak jadi. Kalau Tuhan tidak tegur, Abraham tetap akan sembelih Ishak sebagai korban bakaran. Korban bakaran itu kan cara sembelihnya harus dimutilasi, dipotong bagian per bagian. Lalu waktu itu belum ada imam. Abraham harus bertindak sebagai imam dan membakar potongan-potongan itu. Kalau Tuhan tidak tegur, jadi. Untung Tuhan tahan. Di situ Tuhan tahu Abraham sangat cinta akan Allah. Makanya Tuhan tuh sering uji kita dengan hal yang sama, Bapak Ibu. Kita lebih cinta siapa? Pemberian atau sang pemberi? Ya. Anak
pemberian. Istri, pemberian. Suami, pemberian. Pekerjaan, pemberian. Dolar, pemberian. Mobil, pemberian. Rumah, pemberian. Tuhan, sang pemberi. Kadang-kadang Tuhan uji kita, lebih cinta sang pemberi atau pemberian-pemberian ini. Makanya Yesus pernah ngomong begini nih, dalam Matius pasal 10 ayat 37. Sama-sama baca, 1, 2, 3. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Saya bersyukur punya istri yang mengerti ini. Jadi kalau saya pelayanan, anak 4 orang, 11 tahun, 9 tahun, 7 tahun, dan 1 tahun setengah. Jadi yang rencana saya dapat 4 anak laki-laki, semua huruf itu sudah tergenapi, dan istri saya sudah kunci dan tidak akan melahirkan. Ada kuncinya tuh ada. Kunci di dokter maksudnya ya. Apa namanya itu? Kunci-kunci. Steril. Saya bukan dokter kan, saya pendeta. Saya tidak ngerti, serius saya tidak ngerti. Saya kadang-kadang ngomong salah-salah. Karena itu saya minta anak 4, sekarang sudah dapat 4. Mamanya tugas pelayanan ke sana kemari, bagaimana? Siap. Daripada Tuhan ambil 1, kita 2 menangis sampai hancur-hancur. Serius. Itu kan pemberian. Percaya itu keyakinan kokoh, kebergantungan penuh kepada Allah. Dan yang ketiga, ketaatan. Nah, makanya waktu saya meresponi video Ibu Heni Kristianus itu bentuk kasih saya. Dan Ibu Heni kelihatan sudah mengerti dan beliau juga paham. Judulnya 3 Jalan Keselamatan itu tidak tepat. Percaya itu cuma 1. Dalam percaya itu ada keyakinan kokoh, ada kebergantungan penuh, dan ada ketaatan. Jangan dipisah-pisah. Saya ulang jalan keselamatan tidak. Jadi kalau ada orang mengaku percaya, kelihatan mengandalkan Allah, taat, tapi waktu disuruh menyangkal. Ini orang sebenarnya bukan orang percaya. Karena ini satu paket, tidak bisa dipisahkan dari satu kata itu. Amin. Jadi kekasih-kekasih Allah, tidak ada jalan 3 jalan keselamatan. Jalannya cuma 1, percaya Yesus. Dalam percaya itu ada keyakinan kokoh, ada kebergantungan penuh, dan ada ketaatan kepada Kristus. Amin. Karena kalau orang tidak taat kepada Yesus, itu bukti bahwa dia tidak percaya sungguh-sungguh. Makanya Yohanes 3 ayat 36, firman Allah bilang begini. Yohanes 3 ayat 36, sama-sama baca, 1, 2, 3. Barang siapa percaya kepada anak atau Tuhan Yesus, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Tidak taat di situ adalah manifestasi tidak percaya. Jadi sebenarnya orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Allah, dimeteraikan dengan Roh Kudus, maka keyakinannya tidak usah diajarkan, dia pasti luar biasa. Ketaatannya luar biasa. Dan kenapa dia taat? Bukan untuk dapat keselamatan. Dia taat sebagai bukti cinta dia kepada Allah, sebagai bukti syukur dia kepada Allah, sebagai bukti bahwa dia adalah saksi Kristus, sekaligus membedakan dia dengan yang bukan milik kepunyaan Allah. Itu tujuan taat. Saya mengeksposisi bagian ini di surat Petrus. Jadi tujuan Tuhan suruh kita taat bukan untuk selamat, untuk membedakan mana anak Allah, mana bukan anak Allah. Itu aja. Saudara anak Allah, buktikan pada dunia. Tampil beda. Amin. Yang kedua seputaran kesetiaan. Yang pertama ada tadi itu kan percaya ya. Kesetiaan itu dari kata pistis, percaya dan dapat dipercaya. Nah, ketaatan tidak bisa tidak. Pasti kalau orang sudah taat, bergantung kepada Allah, keyakinan kokoh, pasti dapat dipercaya. Makanya 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. 1 Korintus 4 ayat 1 dan 2. Ayat 1 bilang begini Bapak Ibu. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus.
yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Ini levelnya bagus. Percaya dan dipercayakan. 2, sama-sama Bapak Ibu. 1, 2, 3. Yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian ialah apa? Bahwa mereka ternyata dapat dipercayai. Haleluya. Jemaat yang kita bahas sangat dapat dipercaya. Sekalipun ada masalah, tantangan, iman mereka tidak goyah. Amin. Jadi kesetiaan itu harus ada tantangan, baru kelihatan setia atau tidak. Kalau belum ada tantangan, siapapun bisa besar mulut seperti Petrus, toh. Belum ada masalah, Petrus bilang, semua iman goncang, aku tidak. Belum ada masalah soalnya. Jadi ngomongnya tuh semangat sekali. Semua goncang, aku tidak. Aku rela di penjara bersamamu. Aku rela mati bersamamu. Itu belum ditanyai oleh perempuan itu. Belum ditanyai oleh serdagu-serdagu. Pas tanya, apakah kamu kenal dia? Tidak kenal. Nah itu dia. Jadi saudara, memang perlu kesetiaan kita diuji oleh Allah. Jadi jangan heran ya, kalau masalah kok tambah meningkat, itu kelihatannya iman saudara tambah meningkat. Amin. Makanya masalahnya tambah meningkat, itu biasa. Tidak ada sejarahnya iman meningkat, masalahnya tipis. Tidak. Anak kelas 1 ujiannya materi kelas 1. Kalau anak kelas 3 materi kelas 1, nah itu enteng. Harus sesuai tingkatan iman. Seorang bapak terdampar. Dia suka mancing. Akibat suka mancing, kurang hafal cuaca. Angin besar, arus bawah. Terdampar di pulau. Di dalam pulau itu tidak ada manusia. Kebanyakan monyet semua. Terdampar 3 bulan. 3 bulan kemudian dia pulang dan dia berkata, Mama, 3 bulan kita tidak ketemu, tapi Papa tetap setia. Saya tanya, ini cocok tidak disebut setia? Ya tidak ada godaan apa-apa, monyet semua. Ngerti ya? Kalau kau terdampar di satu pulau, ya ada 5 janda ya di situ. Baru kau tetap setia. Nah, gue beri hormat tuh, itu keren tuh. Ini memang udah janda, tapi jandanya monyet semua gitu loh. Monyet-monyet janda. Lu setianya dari mana? Gak ada yang goda kamu. Tidak ada yang lewat. Hai, godain tante dong. Tidak ada. Karena ada monyet bilang bahasa monyet itu, godain aku dong. Jadi setia itu kalau ada godaan, ada tantangan, tetapi hati kita tetap pada Kristus. Amen. Atau tetap pada pasangan kita. Kalau kita bicara konteks rumah tangga, nah itu setia. Kalau baru lihat satu mata sudah lari keluar, kayak mata mau keluar, setia dari mana model begini. Amin, saudara. Yang berikut. Ini yang berikut sudah jam berapa ini? Saya kalau sudah yang berikut ya agak lama. Ini yang terakhir deh. Dan hari ini juga terakhir. Besok saya sudah ke Denver untuk lanjut KKR di Denver. Kesetiaan itu adalah sifat Allah. Allah itu Allah yang setia. Banyak sekali datanya. Dan biasanya kesetiaan Allah itu dikaitkan dengan kasihnya. Makanya di dalam Ratapan 3 ayat 22-23, perhatikan ayat tersebut. Ratapan 3 ayat 22-23 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Ayat 1-2-3, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Jadi saya waktu bahas kesetiaan, saya teringat ini sifatnya Allah, Bapa kita. Dan Bapa mau anaknya sama kayak Bapa. Amin. Amin. Kita ini secara jasmani, kita punya Bapa masing-masing. Tapi secara rohani, Bapa kita itu Allah Bapa di surga. Kalau Bapa kita penuh kasih, kita penuh kasih. Bapa kita mengampuni, kita mengampuni. Amin. Kalau Bapa kita bekerja, kita juga bekerja. Kalau Bapa kita setia, kita juga harus setia. Amin. Dan kesetiaan Bapa itu luar biasa.
Bahkan kita semua bisa aman sekalipun ada masalah, tantangan, kiri kanan seperti jemaat ini, mau dianiaya apa, tapi Tuhan itu tidak akan membiarkan pencobaan melebihi kekuatan mereka. Allah itu setia sehingga dia akan beri jalan keluar. Saudara lihat 1 Korintus 10 ayat 13 kan bahas ayat itu, dan itu ada pernyataan itu di situ. Perhatikan, kita baca sama-sama ya. 1 Korintus 10 ayat 13, 1, 2, 3, suara keras. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab apa? Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga apa? Kamu dapat menanggungnya. Haleluya. Jadi saya bahas kesetiaan supaya jemaat jangan stres. Ingat, Bapa kita itu setia. Dia suruh kita setia, tapi Dia setia pada kita. Dia utus kita seperti domba di tengah serigala, tapi bukan Dia utus lalu dia lari. Biar serigala mau apa-apain kita terserah. Tidak. Dia ada di sini. Dia Allah Maha Hadir. Dia omnipresent. Dia Jehovah Shammah. Di rumah tangga kita, di pelayanan kita, di pekerjaan kita, mau di Indonesia, mau di Amerika, mau di California, atau di kota yang tadi malam itu. Amin. Saya tidak tahu namanya. Saja Sinto. Ya, haleluya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita Tuhan yang setia. Amin. Makanya kita keluarga masih banyak di Indonesia, toh? Ada saudara sebagai saudara, percaya deh. Ada video call, kasih ingat mereka, Tuhan kita setia. Amin. Kita bisa berkudapa dalam doa. Amin. Dan juga video call. Haleluya. Sekarang doa lebih canggih lagi. Orang-orang yang dulu datang ke Amerika, yang lebih dahulu dari kita belum jalan video call, wah itu lebih ribet. Mau menyatakan rindu kepada keluarga di pemohon itu susah banget. Sekarang wah canggih. Posisi di mana nih? Pohon kelapa. Oke. Nanti turun baru kita lanjut. Haleluya. Amin, saudara-saudara. Dia Tuhan yang setia. Makanya pagar Allah itu ada di sekitar kita. Saya ingat di dalam Mazmur pasal 91 ayat 4. Ini sudah semakin mau dekat penghabisan ya. Bertahan dalam kesesakan. Mazmur 91 ayat 4, 1, 2, 3. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Terus apa? Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Setan jalan keliling dunia. Tuhan tanya setan, dari mana? Keliling dunia. Kata Tuhan kepada setan, sudah lihat hambaku Ayub? Setan bilang, ya bagaimana dia tidak diberkati? Tuhan pagari semua. Rumahnya semua dipagari. Apalagi dirinya, apa yang dia miliki dipagari semua. Itu ada di Ayub 1 ayat 10. Ayub 1 ayat 10. 1, 2, 1, 2, 3. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan apa? Rumahnya serta apa? Segala yang dimilikinya. Apa yang dikerjakannya telah kau berkati, dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Kesetiaan Tuhan memagari Ayub, memagari kita semua. Amin. Milik kepunyaan kita dijaga. Urusan kita setia aja. Jangan dikte Tuhan apa yang harus Tuhan buat kita. Dia sudah melakukannya di Golgota sempurna, dan Dia tidak berhenti sampai di Golgota. Dia masih kerja. Dia bilang, ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Amin. Yesus sudah naik ke surga, bukan duduk-duduk santai-santai di sana. Dia sibuk menjaga kita dari sana. Anak Tuhan tidak boleh takut dan gentar. Amin, saudara-saudara. Dan ingat, kalau Dia sudah jamah kita, Dia tidak pernah kerja setengah-setengah. Karena kesetiaan itu begitu. Dia kerja sampai tuntas, sampai selesai. Dalam masih banyak ayat, tapi ini mungkin ayat penutup ya. Jangan terlalu percaya dulu ya, mungkin 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-9. Tuhan bilang begini. Sama-sama baca 2, 3.
Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah apa? Setia. Dia Tuhan yang setia. Amin. Kalau dia sudah kerja, dia akan jaga kita sampai akhir. Nah, kesetiaan ini yang dia masukkan ke dalam diri kita. Ketika kita percaya Yesus, kita dapat Roh Kudus. Salah satu manifestasi buah Roh Kudus, kesetiaan. Amin. Makanya kenapa kita bisa setia? Jangan sombong. Kita bisa setia karena Tuhan kita setia. Kesetiaannya itu dia masukkan ke dalam diri semua anak-anaknya yang rindu menyembah dia, yang rindu dipenuhi Roh Kudus dari hari ke hari. Kita itu dapat kesetiaan itu. Dan saya yakin dan percaya, kapanpun Tuhan datang, Tuhan mendapati kita tetap setia. Amin. Saya kayaknya pernah cerita ini ilustrasi di sini, tapi saya mau ulang dulu. Ini ada cerita cinta di perbatasan India dan Nepal. Ada sepasang kekasih, mereka sudah pacaran cukup lama, tapi si cowok ini berpikir kita tidak bisa pacaran begini-begini saja. Kapan nikahnya? Modal gak ada. Maka si cowok bilang kepada si cewek, saya akan merantau ke New Delhi dan saya akan kerja di sana, saya kumpulin duit dan saya balik nikahin kamu. Mau atau tidak? Kata perempuan itu. Perempuannya namanya Nadia. Laki-lakinya saya tidak tahu nama saya. Pokoknya dalam cerita itu perempuannya nama Nadia. Nadia He. Laki-laki He, who knows He. Maka bersepakatlah si cowok ini dan pacarnya bernama Nadia ini. Singkat cerita, hari H mau berangkat pergi ke stasiun kereta. Cowoknya minta Nadia antar dia. Sampai di beberapa waktu sebelum naik kereta, Nadia dan cowoknya, Nadia berdiri di satu pohon yang rindang. Lalu cowoknya bilang begini, Nadia, saya pasti kembali. Saya mohon, waktu saya kembali, kamu tetap tunggu saya di bawah pohon ini ya. Dan jangan lupa Nadia, saya mau kembali kau di bawah pohon ini, tapi tetap pakai pakaian yang sama, sari yang sama, sari-sari dia itu. Lalu bagaimana kamu setuju? Nadia bilang, terserah abang nih. Suka-suka abang nih. Maka abang berangkat. Nadia pulang ke rumah, bantu orang tua, kasih makan babi kayak biasa. Dia kan orang makan dari babi. Nona-nona bantu juga ya urus babi. Bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, kereta api masuk. Nadia pergi di pohon yang sama, pakai pakaian yang sama, menatap ke gerbong kereta, melihat penumpang turun satu-satu. Abang He belum pulangnya. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, Nadia melakukan hal yang sama. Setiap kali kereta masuk, Nadia pergi di bawah pohon yang sama sesuai pesanan abang, lalu pakai pakaian yang sama. Lihat gerbong kereta, penumpang turun satu-satu, abang belum ada. Tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8, dia melakukan hal yang sama. Sampai tiap kali Nadia datang, tetangga bilang begini, gila, lihat aja nanti dia datang pakai pakaian itu juga. Dia berdiri di pohon, kan suka banyak ya ibu-ibu penggosip begini. Saya tidak tahu di sini ada, tapi di India kalau di sini kelihatannya dipenuhi roh semua ya. Suka banget kalau mulai lihat masalah orang, bukannya doakan tapi gosipin. Kalau ada di sini begini, bertobat sebelum malaikat maut menjemput. Nah, saudara-saudara, sampai ada juga cowok-cowok yang datang, nah dia gak bakalan balik. Sudah, daripada lu nunggu dia sama gua aja. Gimana? Gua gak kurang sama dia, semua itu udah persiapan. Nah dia bilang, tidak sekali abang tetap abang ini. Oke deh. Singkat cerita, tahun ke-9, tahun ke-10, Nadia memang sudah jadi bahan omongan. Tahun ke-11, tahun ke-12 lebih parah lagi. Tahun ke-15 tahun. Nah dia pergi ke pohon yang sama, pakaian yang sama, menunggu penumpang turun satu persatu untuk cek and recheck apa pulang atau tidak. Tapi pada hari yang sama, ternyata ada perkunjungan gubernur dari New Delhi ke daerah ini, dari wilayah India. Ada perkunjungan, jadi ada persiapan penyambutan pejabatan. Nah dia tidak pusing sama pejabat. Di otak Nadia, abang.
Iya kan? Yang kawan seangkatan Nadia sudah menikah, sudah gendong anak, 2 ditarik, 1 di sini. Nadia dikasih loh, saya kapan ini? Karena sudah tarik-tarik, kita belum kan? Jadi Nadia secara psikologi juga, oh ini abang ini benar gak sih abang? Ya. Singkat cerita, Nadia sementara tunggu lihat. Tidak gubris dengan itu rombongan gubernur. Abang gak ada, ini tahun ke-15. Tapi Nadia rasa itu ada yang datang gitu. Dan kita bisa rasa itu kayak ada yang datang. Pas Nadia lihat gubernurnya datang, Nadia cuek aja. Gubernurnya semakin dekat, gubernurnya bilang begini. Nadia kaget. Kita menikah. Nadia lihat baik-baik, cowoknya merantau 15 tahun udah sukses. Kan sudah kena AC jadi cakep dulu. Lebih ke kandang-kandang babi. Tapi kalau dia ini kok, ya malu lah orang kalau udah berduit ya, udah mulai mandi juga sabun tidak sembarangan lagi kayak sabun dulu, sabun cap tangan, cuci pakaian itu, gosok badan itu, ini beda. Oh dia kaget tuh. Nadia, kita nikah. Oh Nadia kaget. Walah, dia mereka berpelukan, satu kampung heboh. Dia bilang saya banyak yang mau dengan saya kerja, tapi saya tahu Nadia saya menunggu saya. Terima kasih kamu masih di pohon ini. Yang sama. Saudara, Yesus pasti kembali. Amin. Amin. Dia mau kita tetap ada di daerah keselamatan, berpakaian kesetiaan, berpakaian kekudusan, Amin. berpakaian kebenaran. Amin. Beri tepuk tangan yang beriman.